Salam Tangguh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kali ini kita bermuhasabah tentang ujian atau bencana yang akhir-akhir ini terjadi. Ini tidak sedang bermaksud menyalahkan orang lain, menjadikan mereka sebab terjadi bencana, tapi bermaksud mengajak semua pihak untuk bermuhasabah, beristighfar, dan melakukan perubahan menjadi lebih baik. Banjir, ujian, atau balasan. Tidak semua bencana mengandung hikmah, karena bencana tidak satu macam. Pertama, bencana yang terjadi ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana yang seperti ini mengandung hikmah, walaupun kadang tidak diketahui orang yang mengalaminya. Datangnya tidak berbeda dengan seorang siswa yang harus menjalani ujian demi bisa naik kelas. Oleh karena itu, kalau kita ridho, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan meningkatkan derajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan merekalah itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 156 sampai 157. Yang kedua, bencana yang terjadi ketika kita berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Hendaknya kita mencari-cari hikmah dalam bencana seperti ini. Memikirkan hikmah saat itu sama saja berusaha membuat diri kita nyaman dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dikatakan ada hikmahnya, tobat itulah hikmahnya. Sunatullah, maksiat datang, nikmat hilang. Selain itu, kemaksiatan juga menghilangkan nikmat-nikmat Allah. Seperti dalam firman-Nya, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'alim. Yang artinya, yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 53. Dilanjutkan firman Allah di surat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya,
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini merupakan sunatullah. Jika kenikmatan dibalas dengan kemaksiatan, sunatullah adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, baik individu ataupun kelompok, akan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi yang mereka alami merupakan hasil dari sikap perbuatan dan akhlak yang mereka lakukan. Sunnah ini pasti akan terjadi, sama dengan sunatullah dalam alam semesta, yang sering disebut dengan hukum alam. Api terasa panas membakar, sedangkan es terasa dingin membekukan, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, kenikmatan adalah apa yang membuat manusia merasa kecukupan, enak dan bahagia dalam hidupnya. Bisa berupa material seperti harta, rumah, air, tanah, dan sebagainya. Bisa juga berupa imaterial seperti hidayah, kemerdekaan, dan sebagainya. Sesuatu disebut kenikmatan jika disyukuri dan digunakan pemiliknya untuk beramal kebaikan. Sehingga jika kita melihat orang-orang yang tidak beriman mendapatkan hal yang tidak lihat baik, semua itu akan menjadi sebuah keburukan untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun." Maka janganlah harta, benda, dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta, benda, dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka. Sedang mereka adalah bangsa yang besar, hanya tinggal nama karena maksiat. Mereka telah mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutupi nikmat Allah dengan mengingkarinya, bersikap seakan tidak mendapatkan nikmat, seakan apa yang didapatkannya bukan pemberian dari Allah, dan nikmat tersebut digunakan untuk melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an umillahu fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Ini adalah surat An-Nahl 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itulah Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Surat An-Nahl ayat 112. Ini menunjukkan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa atau merampas nikmat tanpa alasan. Kaum-kaum tersebut menjadi sengsara karena memang telah melakukan kesalahan. Bencana yang kita alami hanya malah balasan terhadap sebagian kecil kemaksiatan yang kita lakukan, karena masih banyak kemaksiatan yang dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana itu bias juga datang karena seorang lain yang dibiarkan dengan sikap acuh tak acuh semua orang. Sejak kapan air membahayakan?
Air adalah kenikmatan dari Allah SWT untuk seluruh kehidupan. Hujan adalah rahmat. Turunnya hujan membawa kebahagiaan. Hujan membawa rezeki. Air hujan adalah keberkahan. Kadarnya sudah ditentukan Allah SWT. Namun hati-hati. Walau begitu, air hujan juga bisa memberi peringatan. Salah satu tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bencana yang lebih besar dari banjir. Oleh karena itu, ketika kita mendatangkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanggulangi bahaya banjir, hendaknya usaha yang dilakukan tidak hanya bersifat material, tapi juga immaterial. Usaha material seperti memperbaiki saluran-saluran air, kebersihan, membangun dam, dan sebagainya. Selain itu, kita harus memahami bencana dengan positif, bahwa bencana adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita berubah dengan jujur, kita mencari apa kira-kira perubahan yang telah membawa pergi kenikmatan dan mendatangkan kemalangan. Banjir adalah bencana. Tapi ada bencana yang lebih besar lagi, yaitu ketika kita tidak memahami pesan yang dibawanya. Kita tidak berubah. Kita setelah banjir sama saja dengan kita sebelumnya. Usaha yang bersifat imaterial seperti keimanan, keikhlasan, kesolihan, doa, tawakal, mengharap surga, dan sebagainya. Demikian yang bisa saya bagikan. Ini bersumber dari media Dakwatuna tanggal 22 Januari 2013. Ini saya bacakan agar kita saling mengingatkan ketika kita ditimpa bencana. Dalam hal ini khususnya Ciasem, Blanakan, Pamanukan, dan daerah-daerah lain akhir-akhir ini sedang diberi bencana Allah SWT banjir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.